Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Waalaikumsalam hadratin Nabi warahmatullahi Mustafa wabarakatuh. Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wal mursalin wa ala awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa ala ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jalla jati syamdil quwwatil jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila musannifi hadal kitab Syekh Jalaluddin Hasyuti wa Jalaluddin al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi ma bi ulumin amin ila bi wa mi wa zawjati wa jami aulati thumma ila jami tulabi hadil majlis syahilillahi lahum al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebentar. Izin untuk share. Kemarin belum selesai ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض
وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Bakirah sudah, terus sekarang lanjutnya. Wala udillannahum wala amaniyannahum wala amurannahum fala yubatikuna adanal an'am. Wala amurannahum, dan niscaya atau pasti saya perintah betul kepada alladzina kepada rujuknya itu musyrikin, kepada musyrikin wala yughayyirunna, maka niscaya pada mengubah siapa musyrikin, mengubah betul siapa musyrikin khalqallahi, akan ciptaan Allah. Aidinahu, artinya agama Allah, bil kufri, dengan kekufuran, wa ihlala ma, dan menghalalkan sesuatu, arrama, yang telah mengharamkan siapa Allah, wa tahrima ma, dan mengharamkan terhadap sesuatu, ahalla, yang telah menghalalkan siapa Allah. Ini watak orang-orang musyrikin, termasuk kemarin orang-orang Yahudi ya. mengubah-ubah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Mengubah-ubah terhadap agamanya Allah. Caranya mengubah bagaimana? Caranya adalah kufur terhadap agama Allah. Caranya kufur bagaimana? Mereka telah dituruni agama, tetapi mereka tidak mau mengamalkan agama. Karena tidak mau, maka kitabnya yang diubah. Ini yang namanya fala yughayyirunna khalqallah. Misalnya yughayyirunan, itu ada jamak, jumlahnya banyak. Tapi karena kemasukan nun taukid sakilah, penekanan, maka kemudian disingkat menjadi fala yughayyirunna khalqallah. Khalqallah itu sudah template gitu. Khalqallah itu berupa agama, itu sudah template. Tapi karena manusianya yang tidak mampu untuk membawa template, maka akhirnya template-nya itu yang diubah. Nah ini loh yang berjalan. Mengubah template itu sama dengan mengubah cetakan, itu fatal. Karena cetakan itu adalah branding dari pabrik. Kalau cetakannya dirubah, nanti menjadi apa yang keluar dari cetakan itu berupa produk, merupakan produknya pabrik. Padahal pabriknya tidak seperti itu. Karena diubah. Jadi kufurnya itu kufur untuk mengubah terhadap kitabnya. Di antaranya apa yang diharamkan jadi halal, apa yang dihalalkan jadi haram.
Sekarang itu banyak orang-orang eh, yang mu'alaf-mu'alaf itu merasa bahwa yang mengamalkan ajaran sebelumnya itu malah orang-orang Islam. Malah orang-orang Islam. Contohnya menjauhi terhadap makan babi. Itu di kitabnya sebelum Islam itu sudah ada. Cuma mengapa kok tidak dijauhi? Ditafsiri macam-macam. Tapi bagi orang yang sadar ternyata orang Islam yang mengamalkan khitan. Nah, ini orang Islam juga yang mengamalkan. Menutup aurat menggunakan jilbab. Ini orang Islam yang mengamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma media-media barat itu memang mendiskreditkan Islam dan dikesankan Islam itu seperti agama teroris, agama yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Agama kekerasan. Waman, dan barang siapa itu yatakhid, mengambil siapa man asyaitana akan setan, walian akan pelindung. Ayatawallahu artinya berlindung siapa manhu kepada setan. Wayuti'uhu dan mentaati siapa manhu kepada setan. Min dunillahi dari selain Allah. Ghairihi artinya selain Allah. Faqad khasira, maka sungguh-sungguh rugi siapa man khusronan dengan kerugian mubinan yang nyata. Itu ya. Itu namanya mengambil setan sebagai pelindung. Karena setannya ya bersorak-sorak, suka apabila orang menjauhi terhadap kitabnya. Itu sesuai dengan janjinya setan untuk senantiasa la'uhbiyan lahum ajma'in. Menggoda kepada manusia. Dan itu diizinkan oleh Allah sampai hari kiamat. Lima sirihi karena kembali nyaman itu ilan nari kepada neraka al-mu'abadati yang kekal alaihi atas man. Karena orang tadi itu akan berdomisili di neraka yang kekal abadi. Itu ya'iduhum, menjanji siapa setan hum kepada musyrikin. Tulal umri akan panjangnya umur. Kamu nanti kalau ngikuti kepada saya, kamu nggak mati-mati. Umurmu jadi panjang. Dan manusia itu terpesona dengan umur kayak gitu. Umur yang panjang. Nggak tahu ternyata umurnya panjang, tapi mulai dari 70 sampai seterusnya itu sakit-sakitan saja. Nah itu ya umur panjang tetapi tidak menambah kebaikan. Insya Allah kemarin lusa itu kelompok kami haji mandiri itu masih muda 50 tahun. Ini tiba-tiba meninggal dunia. Ya, itu 2 minggu sebelumnya habis umroh. Setelah umroh itu kemudian ya sudah biasa. Kemudian ya termasuk olahraga Pak ya. Tapi kemudian ada rasa sesek. Kemudian ditolong dibawa ke rumah sakit. Sudah. Dokternya sudah angkat tangan. Sederhana sekali. Jadi Masya Allah. Sekarang tuh keadaannya kayak gitu. Enggak muda, tidak tua. Sebelumnya lagi itu suami istri itu hafal Quran dan mimpin sebuah pesantren. Pulang ke Jepara. Jepara itu kemudian menengok ladang sambil membawa cangkul. Beberapa cangkulan merasa kayak lemes. Setelah lemes kemudian lapor kepada istrinya. Ya begitu duduk kemudian begitu duduk kemudian ini geblang di pangkuan istrinya, Masya Allah. Hafal Quran dua-duanya. Masya Allah gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita ya selama Bapak Ibu itu masih belajar kayak gini ini, insyaallah ini kalau dipanggil sewaktu-waktu itu syahid ketika belajar kayak gini ya, ini insyaallah syahid. Ini makanya apa, belajar terus terus belajar itu penting. Nah, terus belajar itu penting. Dua-duanya ini menurut Imam Ghazali juga butuh Bapak Ibu butuh Pak Taibur juga butuh Bapak Ibu. Jangan dikira yang butuh itu hanya panjenengan, bukan. Saya pun juga butuh kepada Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan panjang umur. Wa yumannihim, dan memberi angan-angan siapa setan him kepada musyrikin. Nailal amali, akan memperoleh cita-cita fitunya di dunia. Wah, jae. Terus, raih terus, tercapai. Ya, terus. Sebenarnya nggak apa-apa, asalkan itu bukan dorongan dari setan, tetapi dorongan dari hati yang bersumber dari hati yang bersih, karena itu merupakan perintah agama. Itu yang penting. Dorongan dari hati, niatnya, nawaitunya itu yang benar. Bukan kok nanti kalau kamu dapat titel itu nanti kamu akan gampang mencari kerjaan, akan gampang memperoleh kedudukan, memperoleh jabatan, dan lah hati-hati kalau orientasinya seperti itu hati-hati. Sudah nggak seberapa. Orang cuma suka diwahkan. Wah, wah itu alah, cuma wah. Jangan mengejar wah. Jangan mengejar wah, nanti diwih. Kalau mengejar wah, nanti diwih. Lebih baik kita ini mencari wah daripada diwih kan. Tapi ya, wah itu lah. Ya, jangan gitulah. Orientasi kita jangan itu. Karena apa? Karena itu termasuk bagian daripada janji setan, naila amali fid dunya. Coba saja, apa nanti kalau dikubur ditanya, apa jabatanmu, apa pangkatmu, apa ditanya kayak gitu kan, tidak. Yang ditanya ya siapa nama Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu. Nah, dalam kondisi kita normal itu gampang dipakai, tetapi kalau kita gemeter karena di depan kita itu ada malaikat yang sangat menakutkan, mungkar nakir, itu boleh jadi jawaban yang disediakan itu rontok. Kecuali kalau kita orang yang senantiasa mengaji, nanti itu tegap karena beliau berdua itu masuk bagian daripada kita. Jadi kawan, teman dari kita. Tentunya kalau pertemanannya sudah baik, itu teman tidak akan semena-mena terhadap temannya. Wa'alla ba'atha, dan jika tidak ada kebangkitan. Setan itu ujung-ujung Allah, hari bangkit itu enggak ada. Hari bangkit itu enggak ada. Saya enggak usah jelaskan hari bangkit. Itu sangat mudah. Betapa sangat mudahnya bagi Allah untuk menegakkan atau mengadakan hari bangkit. Wala jazaa, dan tidak ada pembalasan. Dan itu nyata-nyata menjadi ideologinya orang-orang sekuler. Hari bangkit nggak ada, pembalasan nggak ada. Coba kita ke Singapura, di sana itu apa-apa itu sudah diurus oleh negara. Orang itu kalau sudah tua dimasukkan apartemen atau panti jompo, dimasukkan. Nah, itu nggak bahagia loh ya. Itu nggak bahagia loh ya. Mengapa? Permasalahannya itu mereka tidak merasakan parameter yang lain yang pernah dirasakan. Jadi yang penting yang namanya hidup itu rasanya ada yang kurang. Tetapi karena nggak pernah mengikuti
pengajian, nggak pernah ngikuti ibadah dan sebagainya. Nggak punya alat pembanding. Nah itu apa-apa karena sudah diurusi oleh negara, ya negara akhirnya berhak untuk mengapa-apakan mereka termasuk sudah tua. Ini kemudian masih dikaryakan supaya meringankan beban negara. Sudah tua, umurnya sudah 80, sudah 75 gitu. Pakai untuk apa? Di restoran untuk ngantar makanan. Walaupun jalannya pelan-pelan, tetapi itu ya mungkin merupakan hiburan, sekaligus itu meringankan beban negara. Maka khasir jaza'ah wa ma ya'iduhum, dan tidak menjanji siapa setan hum kepada musyrikin siapa setan bidzalika dengan hal tersebut illa gururan, kecuali akan tipuan-tipuan. Batilan artinya perkara yang batil. Apa yang dijanjikan oleh setan tadi sebenarnya merupakan persoalan tipuan atau hal-hal yang batil. Ulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu ma'wahum, adapun tempatnya ulaik itu jahannamu, jahannam. Mereka itu nanti domisilinya adalah di neraka jahannam. Walaya jiduna, dan tidak menemukan siapa ulaik anha dari jahannam mahison, akan tempat pelarian. Ay mu'addalan, mu'addilan, artinya mahison, mahison, ma'dalan ya. Ya tempat penyelamatan, Nggak ada tempat yang dipakai untuk menyelamatkan diri, itu nggak ada. Kalau sudah di sana sudah ketetapan. Bapak Ibu, ini yang bagian bawah itu sebenarnya asbabun nuzul. Jadi sebab-sebab turunnya ayat. Cuma ini tidak sinkron dengan bagian tafsirnya. Sehingga kalau kita menurut ini, kalau nggak salah ini masih surat Baqarah. Ya, surat Baqarah. Sementara kita sudah sampai pada surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 122. Walladzina, adapun orang-orang banyak amanu yang pada iman siapa ladina wa amilu, dan pada amal siapa ladina. As-sholihati, akan amal-amal soleh. Sanudakhiluhum, maka akan memasukkan siapa aku Allah hum kepada alladzina jannatin, akan surga tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya atau dasarnya jannat apalan haru, sungai-sungai, khalidina, dalam keadaan kekal biha, di dalam jannat, abadan, selama-lamanya. Jadi orang-orang yang beriman beramal soleh nanti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam jannat, ke dalam surga, taman-taman. Taman itu, ini gambaran ya, bahwa manusia itu masih mengidolakan taman. Pelukis-pelukis terkenal itu, kalau lukisan tentang pemandangan, itu bisa indah, itu pasti ada sungainya dan ada airnya. Nah air itu, apalagi ini air mengalir. Ini kalau kita membaca sejarah tentang kelebihan daripada air mengalir, betapa barang-barang yang ada di dasar air, di dasar sungai, itu kelihatan sangat indah sekali apabila dibarengi dengan air. Seperti hidup, ya, seperti hidup, bergoyang-goyang. Apalagi ada ikan-ikannya bermain-main di sana. Airnya jernih, ya, airnya jernih. Itu bergoyang-goyang, airnya mengalir gitu. Itu kan mengandung pembiasan maupun juga pemantulan terhadap cahaya yang masuk kepada dia. Dan apabila permukaannya itu tidak rata, kita
Ya, orang-orang fisika kan pada paham, maka akan terjadi pemantulan yang blur atau diffus itu. Pembiasan yang blur kemana-mana. Itu menjadi indah karena barang itu tidak monoton sesuai dengan aslinya, tetapi bisa memancarkan dari berbagai bisa memancar ke berbagai angle sehingga tampak menjadi tambah indah gitu. Kekal di dalamnya, tidak membosankan sama sekali. Ai wa'adahumullah, artinya telah menjanji kepada alladzina amanu, siapa Allah dari akan janji tersebut, wa haqqu adapun haknya Allah, wa haqquhu wa haqqa dan memberi hak siapa Allah kepada wa'ad, kepada janji hakon dengan sebenar-benarnya. Jadi janji Allah itu benar dan Allah nanti itu akan memenuhi betul terhadap janjinya. Waman asdaku dan siapa Ayolah akadarnya tidak ada seorang pun. Dan adapun siapa Ayolah akada itu asdaku lebih benar minallahi dibanding Allah apanya kilan ucapannya. Siapa yang lebih benar, yang lebih jujur, yang lebih benar perkataannya dibandingkan dengan Allah. Kaulan artinya ucapan. Tidak ada manusia saja jujurnya manusia masih selalu akan mengandung ketidakjujuran. Tapi kalau Allah jujur, betul-betul jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Mana jala dan turun. Lama iftakhara, ketika berbangga-banggaan siapa muslimuna, orang-orang muslim, wa ahlul kitab dan ahlu kitab. Membanggakan apa? Merasa bahwa dirinya masing-masing itu merupakan orang yang benar, orang yang selamat. Siapa? Orang-orang muslim membanggakan diri, orang-orang ahli kitab juga membanggakan diri dengan apa? Dengan atribut. Kalau orang Islam membanggakan diri terhadap atribut keislamannya. Orang kafir, ahli kitab misalnya, juga membanggakan diri dengan atribut ahli kitabnya. Nah terus gimana? Laisa tidak ada, oleh Allah dikomentari. Laisa tidak ada al-amru urusan itu manutan tergantung bi amaniyikum dengan angan-angan kalian semua, wahai orang-orang muslim, wala amaniya ahlul kitabi, wala amaniyi ahlul kitabi, dan juga angan-angannya ahli kitab. Ya. Jadi yang namanya kesuksesan daripada urusan atau perkara, kehebatan daripada perkara itu tidak bergantung kepada angan-angan kita, angan-angan kamu, wahai orang, kamu membayangkan, sudah begini keadaannya. Bukan itu. Ahli kitab juga bukan itu, tetapi bal bila amali as-sholihin, tetapi dengan amal yang soleh. Ya silahkan dibuktikan, kalau Anda itu bisa melakukan amal soleh, maka Anda layak untuk membanggakan diri sebagai orang Islam. Nah, parameternya apa? Amal soleh. Ya, amal soleh. Siapapun berarti itu suatu tindakan yang berupa amal soleh. Waman dan barang siapa itu ya'mal melakukan siapa mansu'an akan kejelekan atau kejahatan. Yujza maka dibalas siapa man bi dengan su. Barang siapa mengerjakan suatu kejahatan maka akan dibalas. Selalu ada balasannya ya. Karena kejelekan itu sebenarnya mencederai terhadap kondisi normal. Kalau kondisi normal itu kondisi normal itu kemudian dirusak, maka
mengembalikan kepada kondisi normal itu merupakan suatu tanggung jawab daripada perusahaan. Nah, itu nanti ada balasannya, ada hukumnya. Imma fil akhirati, ada kalanya di akhirat. Au fid dunya, atau di dunia. Bisa di dunia, bisa di akhirat bil balai, dengan suatu bencana, mekani dan ujian atau cobaan. Sama seperti keterangan warada yang telah datang apa bil hadis di dalam hadis. Jadi ya kalau di dunia orang melakukan kejahatan, misalnya merampok, ya ada saja, uangnya kok cepat habis, merampok dapat 500 juta. Maksudnya 500 juta itu kalau sebulan itu cukup 10 juta. 500 juta itu ya cukup 50 bulan. 50 bulan itu ya hampir 5 tahun. Lah ternyata uang segitu itu seminggu habis. Ya, seminggu habis. Seminggu habis. Diapakan ya, diabul-abul. Itu namanya uang tidak berkah, uang hitam itu, uang panas itu ya kayak gitu. Nah. Ya, ya kayak gitu. Minggu itu habis. Demikian pula yang lain. Orang mau jadi PSK misalnya. Nah, Masya Allah. Teman saya itu cerita yang di mana itu, di dekat stasiun Tugu. Sudah bertahun-tahun, mulai dari dulu masih kelihatan cantik, sampai sudah kelihatan wer-wer itu kok ya enggak kaya-kaya. Setiap malam itu ke utara, masih sore ke utara. Nanti kalau sudah malam itu pulang. Loh kok yang nggak selesai-selesai lah, kemana? Hasilnya yang selama ini mereka peroleh itu apa tidak ditabung, ibaratnya gitu. Dan kalau sudah banyak kemudian prei, kok juga nggak ada kayak gitu. Sampai nggak laku. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala yajid lahu min dunillahi. Wala yajid, dan tidak menemukan siapa man lahu lahu min dunillahi. Wala yajma ya'mal wala yajid lahu, wala yajid, dan tidak wala yajid, dan tidak menemukan siapa man lahu untuk untuk perkara jelek tadi, intunillahi, dari selain Allah, rihi, artinya selain Allah, walian, akan penolong, yahfadu, yang menjaga siapa wali itu kepada man. Penolongnya nggak ada lain kecuali ya hanya Allah. Kembali jadi penolongnya ya hanya Allah. Wala nasiran, dan tidak ada penolong, walian pelindung, nasiran penolong. Yamna'u, yang mencegah siapa nasiran hu kepada man minhu, dari su, atau dari mekan, dari bencana, dari bala. Ya, bala mekan, lahu itu lahu, wala yajid lahu min dunillahi, lahu untuk bala. Tidak ada yang mampu menolak bala, yang bisa menjadi pelindung orang itu dari bala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau sudah Allah memberi yang baik itu jangan dirusak-rusak. Tubuh kita diberi yang baik, jangan dirusak-rusak. Olahraga kok
olahraga kok tinju ya hiburan dibuat oleh manusia, itu kan versinya manusia. Nah, kemudian yang diserang apa? Kepala. Di dalam kepala ada apa? Ada otak. Masya Allah. Nah, pertandingan kok ngerusak otak. Otak itu ada yang punya, tubuh itu ada yang punya. Apa boleh oleh yang punya? Kayak gitu. Nggak boleh. Kalau tubuh itu dirawat. Dirawat yang baik agar supaya menjadi nyaman, menjadi nikmat apabila digunakan untuk berbakti kepada Allah Ta'ala. Titik 124. Waman dan barang siapa itu amal, beramal siapa man syai'an akan sesuatu. Miras sholihati dari amal-amal soleh, minta karin dari laki-laki, unsa atau perempuan, bahwa sedangkan man itu mukminun orang mukmin, faulaika maka orang-orang tersebut itu yadkhuluna pada masuk siapa ulaik. Lafal yadkhuluna bil bina'i dengan bentuk lil maf'uli untuk maf'ul berarti dipasifkan, yudkhaluna dimasukkan, wal fa'ili dan fa'il. Yadkhuluna al jannata akan surga. Barang siapa melakukan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi amal-amal soleh laki-laki dan perempuan itu yang sama itu ya. Ada yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri dalam amal-amal soleh juga ada. Seperti misalnya Jumatan itu diwajibkan untuk laki-laki tapi tidak diwajibkan untuk perempuan. Tapi sholat itu laki-laki dan perempuan sama-sama diwajibkan. Wala yudlamuna. Dan tidak dizalimi. Nah, nanti orang-orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, dimasukkan ke dalam surga. Benarnya untuk masuk surga itu ya, intinya ini kita ini berislam itu adalah mengikuti atau tunduk dengan sunnahnya Allah, dengan aturannya Allah, itu saja. Dan aturan Allah itu bukan sesuatu yang asing bagi kita. Orang kalau mengikuti aturan Allah itu nyaman di alam, bukan di Quran, di hukum-hukum alam. Kalau sungai itu mengalir dari airnya dari atas ke bawah, naiklah sampan, arahnya dari atas ke bawah. Oh, enak sekali, nyaman. Tapi kalau arahnya dibalik, harus menyediakan bensin untuk melawan terhadap tenaga arus yang arahnya ke bawah. Karena melawan terhadap sunatullah. Sebenarnya sunatullah itu kayak gitu. Orang itu supaya pertama, orang itu diperintah untuk mengikuti sunatullah itu. Tetapi banyak orang yang tidak tahu tentang sunatullah. Jadi untuk mengikuti itu. Berarti yang pertama itu mengetahui jenis-jenis daripada sunatullah. Ibadah apa itu termasuk sunatullah itu. Butuhnya tubuh itu ya itu diantaranya termasuk puasa, zakat, kemudian sholat, itu kebutuhan tubuh. Itu sunatullah. Kalau kita mengerjakan itu, maka definisi kita sebagai manusia itu bisa terpenuhi dengan lengkap, bisa terisi dengan lengkap. Karena manusia ada jasmani, ada rohani. Tapi kalau enggak, bolong-bolong, ya akhirnya batinnya juga bolong-bolong. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya seperti itu. Mau dianggap sederhana ya sederhana, mau rumit ya rumit. Gitu ya. Dan kalau kamu tidak mampu, Allah juga tidak akan memaksa. Ya, Allah tidak akan memaksa. Nah, terhadap orang-orang yang tidak paham dan malah menentang terhadap sunatullah itu. Nah, ini kemudian dipahamkan. Kalau dia itu menentang, malah membuat bahaya kepada orang-orang yang menegakkan sunatullah, ya dilawan gitu. Melawan itu berarti suatu perjuangan itu ibadah. Cocok. Oh, lawang air itu dari atas ke bawah kok mau dibalik pemahamannya. Air itu dari bawah ke atas.
bukan dari atas ke bawah. Kecuali kalau orang menggunakan kerangka non inersia, dipelajari juga atau di negara fisika kita itu ya. Kerangka non inersia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala yudramuna dan tidak didolimi siapa ulaik nakiran akan sedikit pun. Qadra nakratin nuwati artinya seukur semacam kulitnya suatu inti. Ya, enggak didolimi sedikit pun juga. Enggak didolimi sedikit pun juga. Tidak mendoliminya. Allah itu ya mencatat terhadap amal baik dan amal yang tidak baik itu sama-sama detailnya, telitinya luar biasa. Dalam surat Anjil Janah itu kan ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah itu. Darah itu zarah. Itu kita sudah tahu partikel fundamental, nggak cuma proton, bahkan sampai elektron itu. Berarti kalau ada perbuatan baik seberat itu, nah itu tercatat. Loh kalau begitu timbangannya itu ya harus detail banget, timbangannya harus teliti banget. Telitiannya sampai seberapa? Kok ada elektron ditimbang? Iya, padahal timbangannya itu lebarnya dari ufuk timur sampai ufuk barat. Biasanya barang itu kalau gede pasti tidak teliti. Nah ini barang gede banget kok juga telitinya luar biasa. Nah ini, Masya Allah. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanudinan dan adapun siapa ayolah agata artinya tidak ada seorang pun itu ahsanu lebih baik apanya dinan agamanya miman dibanding dengan orang aslama yang menyerahkan siapa man wajahu akan dirinya man ingkoda artinya artinya mengikuti siapa man wa akhlaso dan membersihkan siapa amalahu akan amalnya man lillahi kepada Allah wahwa sedangkan man itu muhsinun orang yang berbuat baik berbuat bagus muwahhidun artinya orang yang bertauhid. Siapa orang yang lebih baik agamanya dibanding dengan orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah. Nah ini kuncinya. Ya Islam itu memasrahkan dirinya kepada Allah itu loh, berserah diri kepada Allah. Islam berserah diri kepada Allah. Nah, dalam segala hal berserah diri kepada Allah. Itu ditata yang tenanan. Masalahnya banyak orang yang belum tahu mengenai aturan-aturan Allah. Sudah kedahuluan belajar yang lain, fardu ainnya ini belum dipenuhi, fardu kifayahnya sudah didahulukan, padahal seharusnya fardu ain dulu, baru kemudian fardu kifayah. Gerunjal, ya, boleh pangkat dulu, kemudian sholatnya kueter. Nah, jadi akhirnya nggak ada korelasi antara pangkat dengan wis wong dadi akhirnya dadi wong Islam tapi kok korupsi, dadi wong Islam tapi kok banyak maksiat, jadi orang Islam kok banyak dosa kan gitu. Karena apa? Menata bangunan pada dirinya itu dibalik. Dan banyak orang Islam itu yang gitu juga banyak. Untuk apa belajar agama nanti paling-paling jadi kiai, paling-paling jadi penceramah. Loh enggak, agama itu untuk dipakai. Dipakai itu enggak perlu muncul, itu enggak perlu. Ya, perlu bagi orang-orang yang memang kompeten. Tapi yang penting dipakai baru kemudian bangunan di atasnya itu dibangun di atas fondasi yang seperti itu yang penting di situ membangun tumbuhan
kifayah itu di atas pondasi ain. Eh, baca Quran ini ain, fardu ain, baca Quran. Gentar-gentar baca Quran ini karena apa? Teleder itu, teleder, insya Allah ya teleder, teleder. Padahal jadi kalau ditanya kita mau apa Quran, nah, terus sudah dipelajari isinya, bacanya saja kesulitan. Nah, kalau di logika kan membaca saja kesulitan, apalagi mengetahui artinya. Nah, caranya gimana? Ya dengarkan sedikit-sedikit. Ya, kapan komplitnya? Akhirnya nggak komplit-komplit ya. Masya Allah. Ini supaya disadari kayak gini, supaya kita ini anu, enggak membolak-balik mendahulukan terhadap hal yang tidak seharusnya tidak dahulu, mengemudiankan hal yang seharusnya tidak kemudian gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, bentar. Waktu sedikit aja. Minum. Bisa bersin enak. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajahahu. Jadi enggak sulit-sulitan ya, yang namanya berislam itu. Ikuti kepada sunnatullah. Kalau makan, kalau pahit ya nggak usah dimakan gitu. Ya, ya itu Islam itu kayak gitu. Lah kok orang suka cari yang pahit-pahit, ya. Udah dilarang, jelas-jelas dilarang malah kreasi kok kreasi rendahan. Kreasi itu yang tinggi, kreasi rendahan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillah dibanding dengan orang yang berislam memasrahkan dirinya kepada Allah. Memasrahkan itu juga bisa dalam bentuk kita berusaha memasrahkan diri kita kepada Allah, tetapi juga ada orang yang memasrahkan dirinya, memasrahkan anaknya untuk membuat pelayanan kepada Allah. Seperti misalnya Zakaria kepada Maryam. Bayi Maryam itu memang didedikasikan, dipasrahkan kepada Allah untuk mengabdi terhadap kepentingan Allah oleh Zakaria. Makanya ditaruh di kapelnya Zakaria. Ya, itu didedikasikan kepada itu. Jadi kalau nanti itu sudah tumbuh, sudah besar, pokoknya tugasnya hanya membuat pelayanan terhadap ibadah. Model itu juga boleh. Tidak begitu juga boleh. Nah, seperti kita, apalagi seperti kita, memahami, mengilmui terhadap fisika kita. Fisika kita itu sama dengan tafsir Quran. Dudukkan fisika kita ini sebagai tafsirnya Quran. Nah, kalau kita ini selama ini mengajarkan fisika,
itu sama dengan mengajarkan Al-Quran, tafsirnya Quran. Kurang ibadah apa kita? Dengan mengajar fisika berarti kita ini menjadi pengajar, menjadi ustadz, ustadzah. Itu harus kita sadari. Kalau enggak ya itu nanti ya hanya bayaran bulanan. Itu sepele, sepede. Imbasnya di akhirat enggak dapat apa-apa. Lah, jangan. Jangan. Wah, itu ilmunya sudah sangat tinggi. Nah, apa yang diajarkan itu merupakan hukum-hukum dari ciptaan Allah dan itu merupakan sunatullah. Nah, kalau kita mengajar itu kan berarti kita mengajar terhadap ya kontekstualisasi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Beruntung kita ini, sangat beruntung. Beruntung sekali. Ya, itu harus disyukuri betul-betul. Dan itu tidak ada harganya kalau dibanding dengan gaji, banding nggak ada harganya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabaa dan mengikuti. Yang penting orang tadi itu bertauhid ya, wa huwa muhsinun. Orang itu ai muwahhidun. Muhsin itu tidak cuma berbuat baik, ai muwahhidun. Orang itu bertauhid. Sudah begitu tetapi Tuhannya yang benar dan Tuhannya itu tunggal. Tuhannya esa, Allah Subhanahu wa taala. Wattabaa dan mengikuti siapa man millata Ibrahim akan agama Nabi Ibrahim. Mengikuti agama Ibrahim. Agama Ibrahim muslim, agama Ibrahim itu pasrah itu loh ya. Jadi kalau dikatakan semua nabi-nabi itu agama yang didakwakan Islam, itu benar banget. Semua nabi-nabi itu agama yang didakwakan adalah Islam. Jangan dikecilkan Islam itu dengan makna seperti stempel, seperti stiker. Jangan. Wataba millata Ibrahim al-muwafiqata yang sesuai limillatil islami kepada agama Islam. Mengikuti agama Ibrahim yang sesuai dengan agama Islam. Apa ada yang tidak? Bukan itu maksudnya. Bahwa agama Ibrahim itu sesuai dengan agama Islam. Lihat saja yang namanya Ibrahim itu yang membangun Ka'bah bersama Ismail dan Nabi Muhammad itu keturunan Ismail. Nah, sudah itu kan mbah-mbahnya berarti. Kalau dapat warisan ya warisan agama ya agamanya mbahnya itu tadi. Hanifan dalam keadaan condong. Lafal hanifan itu halun hal mailan artinya dalam keadaan condong anil adiyani dari agama-agama kulliha ya seluruh dari adiyan iladinil qayyimi kepada agama yang lurus. Dalam keadaan condong itu artinya tidak mau mengikuti kepada agama yang tidak benar gitu. Condong itu menyimpang, tidak. Kalau diajak kepada, jadi agama yang benar itu, yang lurus itu justru agama yang tidak mau diajak kepada agama yang tidak lurus gitu. Itu makna daripada hanifan, menyimpang, nggak mau aku, kamu ajak ke situ, nggak mau. Nah itu jenis daripada agamanya Nabi Ibrahim karena pada saat itu kesyirikan itu tumbuh luar biasa. Tidak cuma itu, rajanya sendiri juga mengaku sebagai Tuhan, yaitu Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu hidup di lingkungan kerajaan, Siti Sarah ini juga termasuk orang-orang di lingkungan kerajaan itu. Nah, ayahnya itu tukang membuat patung, yang patungnya itu kalau dikompetisikan sering menang, kalau menang dipajang sebagai Tuhan untuk sesembahan gitu. Nah, kalahnya Namrud itu sama apa? Jadi Namrud pernah berada di tempat yang tinggi, di bangunannya yang tinggi. Minta tolong kepada punggawanya, ambilkan busur, ambilkan anak panah. Anak panahnya dilumuri darah, entah darah kambing, apa darah ayam, gitu. Untuk apa? Saya mau memanah
kepada Tuhannya Ibrahim. Nanti kalau panahnya jatuh tolong diambil. Nah itu di pucuk panah itu kan ada darahnya. Bilang sama Ibrahim bahwa Tuhannya sudah mati karena terkena panah dari Raja Namrud itu. Terkena panah. Betul digitukan. Masya Allah. Nah, itu kalahnya Raja Namrud sama apa? Ada lalat. Ya, ada lagi yang mengatakan bukan lalat tapi seperti nyamuk. Masuk di hidungnya, tapi ada juga yang bilang masuk lewat telinga. Kemudian masuk di dalamnya itu nggak keluar-keluar. Mungkin saat itu belum ada alat untuk kayak THT yang nyedot, kayak vakumnya THT itu belum ada. Kali ya diurak-urak malah masuk. Kayak kerbau yang diberi ini semut yang ada di telinganya. Wah, kayak orang ngamuk dan tidak bisa diobati karena hewan itu kecil dan masuk ke dalam. Sangat mengganggu sekali sampai mengganggu terhadap saraf otak. Minta tolong sama nggak kebenaran terus, minta tolong sama siapapun nggak ada yang kebenaran. Akhirnya kepala ini dibentur-benturkan ke tembok istana. Itu juga belum sembuh, benturkan lagi, belum sembuh, dibenturkan lagi sampai pingsan. Setelah pingsan sampai kepada matinya. Jadi orang yang mengaku Tuhan ini dikalahkan oleh semut atau oleh lalat yang masuk ke hidungnya dia. Allahu Akbar. Ini contoh orang-orang yang mencoba menjerumuskan. Hati-hati kalau ada semacam pengakuan kepada Tuhan. Pengakuan kepada Tuhan itu tidak harus aku adalah Tuhan, tapi ada suatu isme, ada suatu pemahaman yang tidak mau mengaku tidak mau bertuhan, tetapi dikandung maksud dia itu sebenarnya suka apabila dipertuhankan. Nah ini menipu kayak gitu. Watakoda dan mengambil jabaman Allah kepada Allah. Watakodallahu Ibrahim dan mengambil jabah Allah Ibrahim akan Nabi Ibrahim khalilan akan kekasih. Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Sofiyan artinya orang yang bersih, khalisal mahabbati dengan khalilan. Sofiyan artinya orang yang bersih, khalisal mahabbati yang murni cintanya lahu kepada Allah Ta'ala. Yang murni cintanya lahu kepada Allah Ta'ala. Ibrahim itu diambil oleh Allah sebagai khalilan, kekasih. Gelarnya Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah. Gelarnya Nabi Musa itu Kalamullah. Gelarnya Nabi Isa itu adalah Ruhullah. Ruhullah itu roh milik Allah. Bukan rohnya Allah berada pada Isa. Jadi orang memahami itu keliru. Isa itu Ruhullah. Ruhullah itu roh milik Allah. Bukan rohnya Allah berada di orang itu. Ya, ya, bukan rohnya Allah berada di orang itu berarti orang itu adalah Allah kan akhirnya kayak gitu. Orang itu adalah Allah. Keliru dalam padahal itu roh milik Allah. Gelar Ruhullah itu sekarang juga banyak dipakai oleh mubah di Iran. Ayatullah Ruhullah Khomeini. Nah, di mubah di Iran itu kan gitu. Itu artinya roh milik Allah. Kalau semua roh itu ya milik Allah. Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad Habibullah. Kalau Raja Fir'aun laknatullah, ya, laknatullah. Sofyan Khalisal Muhabbati tidak saya jelaskan mengenai Khalilullah itu dulu sudah pernah saya jelaskan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allah bi kulli syai'in muhita walhamdulillahi rabbil alamin sampai 126.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadu daha mudalagan abada wa matataba أسلافي موتى min huda wa dahar Dubabadon abadau bismil hasani biqalbihi lam ka'ama min ru'yadun sabatat wala yuratharu qawlin minhu bi'alani. Ini yang sudah kan. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa wala yuradilluhu bidu badani idbahu qad allama jalasu Indal wiladati syibiyadati muqadadani Hadil khawi sahbad hadakuna min syarri narin wa suratin wa mimikani Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita kerjakan. Semoga memberikan manfaat kepada pertambahan ilmu kita semuanya serta ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ada pertanyaan enggak? Ini saya nanya dulu.